Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Video ini merupakan video lanjutan dari episode 1 kemarin. Kebetulan kita kemarin udah ngomongin soal knalpot racing. Kali ini kita bakal ngomongin soal remap dan dust tag. Pasti kalian penasaran kan? Jangan lupa like, comment, subscribe. Abis itu kita lanjut ke videonya. Let's go! Kalau iya, kalau udah ganti knalpot racing harus pakai dust tag dong. Ya, dur. Mantap. Nah, apa sih hubungannya antara knalpot racing sama dust tag? Kenapa selalu orang ngomongin kalau gua udah racing kenapa nggak sekalian dust tag gitu? Kenapa orang harus nyambung ke situ? Karena ya dust tag tuh bener-bener bukan ngangkut performer juga sih, lebih gimana ya, pendukung mesin lah ibaratnya. Dia ngangkut performa. Kalau kita pasang dust tag tapi mesinnya nggak dioprek segala macam, mesinnya belum pernah tune up, nggak di servis, itu percuma. Naik HP-nya juga kecil banget. Ada yang cuman, pernah nggak lu dengar orang ngedust tag cuma ningkat HP-nya cuma 5 HP, 6 HP. Nah itu percuma. Makanya satu lagi, gua nggak terlalu nyaranin mobil Matic buat pasang dust tag. Soalnya percuma. Pertama, CVT. Kalau manual kan naik turun gigi, ada namanya apa, timing buat naik turun gigi kan bisa disetting. Kalau Matic kan diatur oleh CVT. Percuma kalau kita ngebut jadi juga kita nggak naik. Percuma harus nunggu kan? Kita nggak bisa mainin RPM-nya. Iya, benar. Timingnya nggak maksimal. Oke. Menurut gua kalau Matic malah lebih ke remap. Untung gua pernah bawa manual, jadi gua sedikit ngerti soal. Iya, kalau manual kan enak, bisa nggak full RPM, bisa dipindahin, terserah gue. Isunya tuh banyak banget soal kalau misalnya lu pasang dust tag bisa ngerusak mesin lu. Kalau menurut lu gimana, lu yang pengalaman pakai dust tag? Pasang dust tag tuh gak bakal bisa ngerusak mesin. Yang sering banget orang rusak mesin itu mainin launch control. Launch control tuh kenapa bisa rusak? Karena mesin kita tuh dipanasin, bener-bener panas, pengabdiannya dibanjirin bensin, baru tuh diduar-duarin kan bensin keluar semua, terus gesekan piston nggak ada. Nah udah sering banget itu. Yang rusak tuh pasti coil rusak dengan klep biasanya. Kalau di Honda, coil, klep dengan engine mounting itu sudah pasti. Karena permainan dari yang sering duar. Oke. Tapi sebenarnya intinya adalah nggak merusak, tergantung siapa yang pakai. Tergantung kita. Tergantung gimana makainya ya. Oke. Gue pikir, jadi kita pecahin dulu mitosnya. Mitos kalau dust tag merusak mobil, yes or no? No. Oh ya? Tergantung kita yang pakai. Tergantung kita yang pakai ya. Oke. Malah kalau misalnya bagus bisa ningkatin performa. Bener. Oke. Tuh yang orang suka nyentul pembalap lah, ibaratnya kita ngomongin Vita Eri, mobil pernah gak sih lihat jazz tag-tagnya dia? Itu kan pakai dust tag. Nah, dia kan ya ibaratnya sudah penyetingan dia, performanya meningkat tuh. Biasanya dia 170 HP. Nah itu dipakai di tempat yang benar dan resikonya pasti nggak ada. Kalau misalkan benar kita pakai. Berarti sebenarnya mitos itu terjadi karena ada orang yang makanya salah. Iya. Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau ngerti sih seharusnya enggak ya. Itu malah bisa ningkatin performa ya. Tapi kenyataannya di pasar juga masalahnya begini. Kalau udah pakai dust tag, kalau jual tuh orang nggak ada yang mau nerima, bro. Mobil ya? Iya, padahal mungkin karena ini ya, mungkin pengalaman mesinnya dianggap kurang awet. Iya, mesinnya dikira kurang awet, terus orang juga belum ada pengalaman ya. Satu lagi, kenapa orang banyak nggak nerima? Kabel di ECU-nya dipotong. Bisa dihindarin atau enggak? Nggak bisa. Karena pasang dust tag pasti potong ECU. Bisa diganti yang nggak ori atau enggak? Apa ECU-nya? Nggak bisa. Nggak bisa model kayak... Berarti harus, kalau misalkan mau jual mobil, benar-benar ganti ECU satu set, dan itu mahal. Itu mahal. Ada range harga gak? Jadi orang kalau ECU ini... bisa 10 juta, apa 5-10. Setahu saya. Itu resiko yang harus diambil kalau berani pakai dust tag. Karena itu potong kabel. Kecuali lu mau jual dengan harga murah karena ya udah pasrah aja orang gua dust tag. Atau
dastek masih kepasang. Lu jual mobilnya yang sudah dimodif. Ke orang yang suka mobil juga. Nah, Oke. Iya. Itu sakit hati banget sih pasti. iya. Udah dimodif, jual ke orang yang Makanya kalau misalkan ada mobil mau modif, gua harus ada mobil satu lagi. Mau nggak mau. Kalau misalkan dia mau pakai mau dijual apa segala macam, ya fokusin aja buat modif satu mobil. patah hatinya gila-gilaan. Iya. Oke, paham sih sampai sana sih. Maksudnya kan bisa kita yang ngatur di 1, 2, 3 nya itu loh. Itu lemot tetap dari CVT-nya yang ngatur. Tetap Oh, jadi lemot. kalau Matic meskipun pakai manual tetap aja ya? Iya. Lemot ya? Heeh. Oke. Gua pikir malah kalau tahu kan, maksudnya teman kita tuh banyak juga yang pakai Matic ternyata bisa keluar suaranya gitu maksudnya. Apa suara dor. Pasti tetap nggak akan semaksimal pakai manual gitu ya? Maksimal. Oke. Makanya kalau Matic, entah mengapa gue lebih nyaranin remap. Itu yang tadi kita ngomongin, itu adalah segitiga yang nggak bisa kepisahin Iya. ya. Remap, knalpot sama dashtek. Oke, soal remap ini, nah remap juga sesuatu yang awam juga, kita juga belum pada tahu nih. Remap itu apa? Dari remap itu apa dulu ya? Mungkin bedanya kali ya, Oke. remap dan dashtek ya. Oke. Kalau remap itu gimana kita memanipulasi sih dari ECU, dimana ECU yang aslinya itu yang otaknya lah, otak ECU-nya itu diambil, disedot, dimasukin otak yang baru yang sudah kita setting segala macam itu. Kalau dashtek dari ECU kita yang standar, kabelnya dipotong, dimasukin ke dashtek, dimanipulasiin di dashtek. Jadi dashtek itu ngebodohin ECU standar kita. Oke. Kalau yang remap, ECU standar kita tuh emang sudah itu Sudah segitu, Sudah. tapi ditingkatin. bukan ditingkatin sih. ECU standar kita dibuang ibaratnya, Hah? dimasukin otak yang baru. Jadi pemikirannya yang baru sudah. Oke. Kalau berarti dashtek, otak lama ya. dari pabriknya lah, Ya. replace sama otak Ada yang baru, barunya. yang sudah disetting segala macam pengapian. Makanya orang sering bilang kalau remap itu ngelepas limit. Lepas limit betul. Ngelepas limit, terus jadi enteng, Hmm. bahan bakar lebih irit. Itu bener. Bukan bahan bakar sih, bahan bakar lebih irit itu karena kan kalau misalkan remap pro kontra juga sih. Bahan bakar irit bisa boros. Di pengalaman gua habis remap boros. Itu karena salah. Karena salah pertama, kedua orang bisa irit karena kan remap kalau digas dikit itu sudah jalan pasti udah lumayan Karena performanya saking meningkat. entengnya. Saking entengnya. Oke. Bisa boros karena kaki kita nggak disekolahin. Nah, Oke. ini lu pengen bejek aja tuh gas. Karena Jadi, mobilnya enak. enak. Iya. Nah, itu jadi boros. Dari yang ngerasain kayak orang abis di penjara, tiba-tiba keluar penjara hidup udara seger. Nah, ibaratnya Oke, dulu oke. ada yang nahan, Ah. sekarang plong itu. Jadinya. Oke. Itu yang bikin si borosnya ya. Hmm. Berarti 3 itu. Nah, seperti biasa gue pengen nanya sih, maksud gue apa sih, ada gak lo kenalan rekomendasi untuk remap? lah? Remap. Biar komplit sekali Dulu ya. gua remap di Rev Engineering Rev di Jalan Engineering. Panjang. Itu 2 kali gua remap. Ada Ya, Instagramnya dia? ada. Oke. 2 kali gua remap. Yang belum nonton ya nonton lah. Siap, Yang siap, sudah siap. gua ceritain kok itu. Nah, di episode sama ini ya, waktu itu modif harian. Iya. Nah, itu harus ditonton dulu lah, jangan main kesini aja lu. Subscribe. 80% kagak subscribe, Pak. Buset. Subscribe lah. Kalau ngomongin knalpot, ngomongin performa, pasti semua itu nyambung. Knalpot, dashtek, dan si remap. Nah, oke, dari 3 itu, gue adalah orang yang pertama kali pengen langsung keren lah. Gue punya budget, gue siap untuk keluar duit. Kira-kira abis berapa nih sampai bisa dapetin 3 circle untuk naikin performa mobil? Pertama, Butuh duit seberapa banyak? karena kalau gue bilang ya mesin standar di remap atau dashtek itu nggak terlalu inilah. Kalau lu punya budget, benar-benar punya budget nih, gue saranin lu mainin mesin dulu. Oke. Mau nggak mau mainin mesin, kayak gue porting polish, ganti TB, ganti injektor segala macam. Gue mainin mesin, pendukungnya baru remap atau dashtek. Oke, tapi kalau misalnya orang mau sekedar remap aja boleh dong? Boleh. Oke. Kalau Dari- mau buat pakai harian lah ya. pakai untuk harian pengen enteng aja, tapi ya oke lah, setidaknya kalau gue ketemu sama merek yang sama gue bisa kenceng duluan gitu ya. Nah, kira-kira siapin budget berapa dari mulai knalpot,
Terus habis itu gue pengen dustek lah sekalian. Oke, knalpot, dustek dan remap. Kira-kira duit berapa nih buat siap untuk jalan gitu? Kalau dustek sih pinter-pinter aja ya. Kalau dustek, ada orang sampai buat dustek ya semua lengkap itu sampai 10 jutaan. Buset. Gua kemarin dustek segala macam lengkap itu cuma 7 jutaan. Oke. Jauh. Pertama gua ambil barangnya itu second, semuanya second. Gua cari yang murah. Terus gua waktu pasang murah, tahu-taunya karena secondnya gue ambil murah, jadi murah cuma 7 juta. Terus yang lain sih emang karena partnya gue udah ada ya sebelumnya dari mobil Avanza gue yang gue pindahin ke sini, jadi murah, cuma 7 jutaan loh. Oke. Makanya ada orang yang pasang sampai 10 juta, buset dah gue bilang 10 juta. Itu berarti dari si dusteknya itu Dustek. ya 7 jutaan. Ya 7 sampai 10 lah. 10 lah ya. Oke, rata-rata. biar bersih 10 atau 11 lah. Oke, itu udah dusteknya. Knalpotnya? Knalpot Untuk suara yang menurut lu oke lah. Lu mau yang baru, anggapan baru ya semuanya. Baru. Budget kurang lebih 4 juta lah. 4 juta. Oke, 10 ditambah 4, 14 juta, 15 juta lah. Untuk apa lupa lagi namanya? Remap. Siapin berapa lagi tuh? Kalau remap di bengkel gua yang kemarin yang di rev itu 3 jutaan. 3 jutaan. Itu mobil kayak gua. Soalnya setiap mobil itu beda setahu gua. Beda ya. Nah, kita buletin 3 jutaan. 5 juta. Iya. Kalau misalkan kayak Innova gitu mahal. Serius remap. Bisa sampai 5 juta. Bisa lebih. Oke, kita buletin 20 juta lah ya. Enggak, 10 juta lah. Maksudnya semuanya? Oh, semuanya ya. Semuanya kita buletin 20 jutaan lah ya. Iya. Jadi kalau mau siap untuk mulai ini, kalau nggak mau nanggung ya segitu. Iya. Ya kan dananya 20 jutaan gitu. Kalau misalnya mau yang nanggung-nanggung ya main pipa ujung kayak gitu-gitu lah ya, yang gampang-gampang. Oke. Nah, sampai situ apa kira-kira yang mau lu sampaikan lagi tentang segitiga dustek? Pesan dari gue ya. Pertama kalau remap, lu harus mikir dulu bener-bener lu mau remap itu buat performa apa buat harian. Gue tuh 2 kali remap. Pertama gue pakai Pertamax boros kan, udah gue ganti Pertalite baru tuh. Kan 2 kali remap tuh buang-buang duit ya. Dari 3 juta 6 juta jadinya. Nah itu harus bener-bener dipikirin lah kalau remap. Sama tempatnya juga harus terpercaya. Nah, tempatnya terpercaya. Satu lagi, kalau remap jangan pernah remap di tempat yang asal kopas. Asal kopas data masukin. Oh ya, satu lagi, kalau gue pernah remap tuh 3 kali. 2 kali tempat yang benar, 1 kali tempat yang salah. Nah, yang tempat yang salah ini dia asal ngambil data gue yang standar, dimasukin data yang baru, gak tau data dari mana. Waktu gue ke bengkel yang benar, di ngomelin gue. Buset dah, ini kalau dipertahanin mobil lu bisa meledak ini. Karena benar-benar timingnya tingkatin semua segala macam. Kan timing segala macam, ketinggian nggak bagus, kerendahan nggak bagus, harus benar-benar tengah-tengah ibaratnya. Nah itu. Jadi kalau dipertahanin terus bisa meledak, bisa overheat. Berarti itu harus hati-hati banget. Harus hati-hati. Jadi harus yang terpercaya ya soal remap itu ya. Harus yang ngerti lah ibaratnya dengan mapping kayak gitu. Salah mapping, bisa error, mati total mesin lu. Gak bisa diapa-apain, gak bisa dinyalain segala macam. Berarti jatuh-jatuhnya ujungnya saking ruginya tuh bisa sampai turun mesin. Turun mesin nggak ganti ECU. Ganti ECU. Oke, tapi tetap mahal. Iya, mahal. Siapin duitnya mahal dong. Oke, apa cerita paling menarik dari segitiga penambah kecepatan ini asik yang nggak bisa lu lupain? Penambah performa asik. Oke, siap. Gua kemarin sebelum dustek ya, masih remap nih ceritanya. Gua ganti, kan beberapa internal gua ganti kayak tata body, injektor. Gua ganti, gua pikirnya udah ganti doang, gak usah tuning ulang kan. Karena tuning ulang kan mesti bayar lagi. Nah, tahu-taunya ECU gua error, segala macam. ECU gua error. Gua lagi bawa ngebut tuh di tol Kebon Jeruk. Tol Tanggang Kebon Jeruk. Dibawa kurang lebih 120, 130 lah. Pas tiba-tiba mobil pada ngerem, gua ngerem kan, mati tiba-tiba mesinnya di kecepatan 120. Udah tuh, gua ya udahlah pasrah lah, ini mati gimana, mau nyalain juga gak bisa kan. Udah, mati belum nikah. rem gak bisa. Jangan sampai mati belum nikah. Ditekan rem gak bisa. Udah lah, kan kalau mobil mati berat banget tuh setirnya, udah pelan-pelan aja ke kiri.
sembari berdoa tuh jangan ada tronton yang lewat ini kiri. Iya, bener. Soalnya di tol itu yang paling ditakutin ya. Iya, kalau tronton yang lewat ini lucu ini. Tiba-tiba keluar aja Jakarta Info, ada mobil Brio biru kan. Habis ke hantem ini ya. Oke, pokoknya intinya jangan sampai salah lah. Jangan sampai ya. salah. Kalau nggak ngerti mending nanya, Mending ngerti gitu ya. Soalnya ini kan bukan hal yang plug and play. Benar kan? Kalau gue masang sarung setir, gue tinggal masang. Kalau rusak tinggal dibuang. Ini masalahnya mesti ada resikonya. Resikonya besar. Jadi saran gue sih mendingan tanya ke yang bisa. Saran gue share video ini. Saran gue karena kita kan ngobrol sama yang udah ngerti banget gitu kan, ilmunya lumayan banget, sehingga orang yang mau mulai knalpot, mulai dustek udah ya makin paham lah daripada ngeraba-raba banget kan. Gue mau ganti knalpot kemana, pakai brand apa gitu. Tonton aja video ini, bagian ke teman-teman kalian yang mungkin lagi mikir kayaknya harus nih gue ganti knalpot, kayaknya harus gue tingkatin performa biar ya nggak culun-culun amat lah di jalan gitu kan. Oke. Gitu aja kali ya video kali ini ya. Oke. Closing dong, tadi lu yang opening closing dong. Sekianlah videonya dari How to Trade Your Car. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.